Bütün deliller Di scene awal, kita melihat Dervis kini berada di hadapan raja. Raja pun berkata, semua bukti menentang dirimu, dan tidak ada sama sekali bukti yang membuktikan kalau dirimu tidak bersalah. Dervis pun menjawab, mereka telah merencanakannya dengan sempurna. Tanganku telah diikat. Aku tidak bisa membela diriku. Selain itu, aku adalah seorang tentara. Jika aku mati, maka biarlah. Aku tidak takut ataupun meragukannya. Apa yang membuatku terluka adalah kenyataan bahwa aku akan mati seperti pengkhianat ketika aku memimpikan mati bertarung bersamamu. hain gibi can verecek olmam. Rajaku, aku memiliki satu keinginan. Kumohon terimalah. Aku tidak ingin mati di tangan pengeksekusi, tapi melalui tanganmu sendiri, rajaku. Raja pun lalu berdiri, kemudian mengambil sebuah panah. Kita beralih dulu ke sisi lain. Di lorong istana, Handan berjalan tertatih karena kesedihan yang ia rasakan. Pada saat bersamaan, Halime dan Menekse melihat hal itu. Halime pun berkata, apakah semua air mata itu untuk Dervis Pasa? Menekse pun menjawab, hal itu sungguh tidak pantas dilakukan bagi seorang Valide, seperti seakan dia kehilangan putranya. Halime pun berkata, atau cintanya. Ya da aşığını. Kembali lagi pada raja. Raja pun menyuruh Dervis berdiri. Kalk ayağa. Raja berkata, meskipun seluruh tuduhan dan bukti, juga semua kata-kata itu menentang dirimu, aku membuat keputusan dengan hatiku. Aku tidak akan memaafkanmu karena tidak ada yang harus dimaafkan. Aku percaya kalau kamu tidak bersalah, Dervis. Mendengar keputusan raja, Dervis pun terdiam sejenak. Lalu ia berkata, rajaku, aku tidak tahu harus berkata apa. Lalu Dervis pun menunduk kembali. Raja berkata, kamu berbohong sebelumnya kepadaku. Kamu tidak mengatakan padaku kalau kamu membawa Varie ke pondok. Itulah mengapa aku mencurigaimu. Ini adalah yang pertama dan terakhir aku memaafkanmu. Ini adalah panah untuk kebenaran dan keadilan. Seperti panah ini, kamu harus tidak menyimpang dari kebenaran dan keadilan. Jadi dengan kesetiaanmu padaku, akan memberikan kedamaian. Jika aku memiliki kecurigaan padamu lagi, maka aku akan menembus hatimu seperti panah ini. Simpan ini di dalam pikiranmu. Raja pun memberikan panah itu pada Dervis. Kemudian raja pun pergi dari sana. Dervis pun pada akhirnya dilepaskan dari tuduhan apapun. Raja juga memaafkan kebohongannya tentang Varie. Varie akan dibawa ke istana. Di sana ada Kosem yang menunggu. Varie pun berbicara pada Kosem. Kamu akan membayar semua ini, Kosem. Kosem pun menjawab, khawatirkan saja dirimu. Tidak lama, Safie juga baru tiba. Kösem! Safie pun memanggil Kosem, namun Kosem tetap pergi. Safie meminta Kosem untuk menunggunya. Bekle! Kosem pun berhenti. Kosem langsung berkata, menyerahlah. Kamu tidak bisa melakukan apapun. Safie pun ingin mendekati Kosem. Namun penjaga menghalangi Safie. Safie pun memerintahkan penjaga untuk minggir. Açın şunları. Çekilin önünden. Namun Kosem menjawab, itu tidak mungkin karena raja telah melarangmu masuk ke dalam istana. Yasaklandı. Ağlar. Kini Handan sudah berada di dalam ruangannya. Halime pun datang mengunjunginya. Handan berkata, aku sudah mengatakan jangan biarkan siapapun untuk masuk. Pelayannya pun berkata, maafkan aku Sultana, aku tidak bisa menghentikannya. Halime pun kemudian mendekati Handan. Bu ne cüret? Handan berkata, beraninya kamu masuk tanpa izin. Halime pun menjawab, aku tahu kalau kamu mencintai Dervis Pasa. Tapi aku tidak tahu cintamu sebanyak ini.
seakan seperti dia adalah segalanya. Handam pun berkata, "Keluar kamu dari sini, Halime." Halime pun menjawab, "Jangan marah padaku. Aku membawakanmu berita bahagia. Raja telah mengampuni Dervis Pasa." Mendengar berita itu, Handan merasa lega dan menghapus air matanya. Handan lalu bangkit berdiri. Handan pun berkata, "Jika kamu bermain-main denganku, maka aku akan menghancurkanmu." Halime pun menjawab, "Pergi dan periksalah. Tampaknya raja juga mencintai Dervis Pasa sama seperti dirimu." Tıpkı sizin gibi. Handan pun berkata, "Itu bukanlah urusanmu." Setelah mengatakan hal itu, Handan lalu pergi dari ruangannya. Karışma. Di sisi lain, Fariye akan dibawa ke dalam ruangan raja. Julfikar pun menyuruh berhenti dan ingin menginfokannya dahulu pada raja. Namun tiba-tiba Dervis ada di hadapannya. Ia pun terkejut karena melihat Dervis. Dervis pun berkata, "Ada apa? Apakah kamu menunggu pemakamanku?" Julfikar tidak menjawab. Ia langsung masuk ke dalam. Dervis kemudian mendekati Fariye. Fariye berkata, "Selamatkan aku, Dervis, atau aku akan memberitahukan segalanya dan kamu akan mati bersamaku." Baru aja nyawanya selamat, kini nyawa Dervis kembali dalam bahaya. Benimle birlikte ölüme gidersin. Di dalam ruangan, raja berkata, "Bawa kemari pengkhianat itu." Kembali ke Dervis. Dervis menjawab, "Jangan khawatir, Sultana. Raja tidak akan mengambil nyawa anggota dinasti." Fariye pun bertanya, bagaimana jika dia melakukannya? Dervis pun menjawab, "Cukup meminta maaf kepada raja. Aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan." Julfikar pun lalu keluar dan menyuruh Fariye untuk masuk. Di sisi lain, Handam bertanya pada Qasem tentang Fariye. Mereka mengatakan kalau Fariye dibawa ke istana. Qasem pun menjawab, "Kita telah menyelesaikan apa yang kita mulai, Sultana. Saat ini Fariye sedang bersama raja." Handam pun berkata, "Bagus. Pengkhianat itu akan mendapatkan apa yang pantas untuknya. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus, Qasem." Başardın kızım. Aslanımın Aku tidak akan meragukan keadilan dari singaku. Tidak peduli bagaimana mereka melakukan jebakan, raja tidak bisa dipermainkan. Dervis Pasa telah keluar dari penjara. Dia telah dimaafkan. bağışlanmış.